di dokumen-dokumen pengantar, penjelasan, naskah akademik, sama rumusannya. Tapi kalau kemudian kita melihat rumusan normanya, ini yang kalau menurut saya masih cukup dangkal ya, masih disebutkan oleh anggota DPR itu adalah tidak ingin tidak ingin mengubah status quo. Oke. Tidak ingin membuat perubahan yang signifikan sehingga membuat sinergi antara penegak hukum menjadi kacau gitu ya. Sehingga beberapa pembahasan itu kemudian dikembalikan. Kita masih tetap dengan KUHP yang sebelumnya ya. Kita masih tetap dengan KUHP yang sebelumnya. So, pertanyaannya what's the point? Sama kan sebenarnya ketika disebut sebagai penyidik utama akhirnya apa? Monopoli kewenangan kan, atau dalam hal ini memonopoli atau memperbesar peran dari si penyidik kepolisian, dan ini yang kemudian salah satu yang menjadi catatan kita juga. Yang maka dibilang polisi semakin superpower ya di RKUHP ini ya. Halo warga, kembali lagi di Pol PP, podcast Nampol PDO Project. Kali ini episodenya khusus membahas yang lagi ramai-ramai, yang lagi disuarakan oleh masyarakat sipil, yaitu soal RKUHP, revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Nah, jadi ini berbeda dengan KUHP. KUHP itu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Sedangkan ini Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Nah, karena ngomongin yang acara-acaranya, jadi kita mengundang juga dosen yang mengajar di bidang itu, di bidang KUHP. Salah satunya adalah dosen dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Ada Pak Coki Ramadan. Tapi nggak mau dibilang Pak, jadi saya panggilnya Bang Coki. Halo Bang Coki. Halo. Sehat Bang? Sehat, alhamdulillah. Thank you. Nah, jadi Bang Coki ini masih muda dan dia sudah menjadi dosen cukup lama di Universitas Indonesia. Spesialisasinya di bidang hukum acara pidana. Udah PhD Bang ya? Sudah. S1-nya di? S1 di UI. S1 di S2-nya? Di University of Washington. PhD-nya juga ya? PhD-nya juga di situ. Oke, jadi ini cukup istilahnya ngelotok lah untuk hukum acara pidana, karena selain dosen juga kesehariannya memang membicarakan itu. Karena jadi board juga Bang ya? Iya. Di IJRS. IJRS itu? Indonesia Judicial Research Society. Oke, yang concern soal? Ya, concern soal judicial reform, criminal justice reform, dan juga anti-corruption reform. Oke. Nah, jadi udah cukup mumpuni ya untuk kita bicara soal hukum acara pidana ini. Nah, mungkin pertanyaan yang paling pertama Bang. Ini kan KUHP ini dibilangnya udah cukup lama ya, dari 1981 ya? Ya. 1981. Nah, baru mau direvisi sekarang 2025. Sebelumnya pernah ada wacana juga di 2012 ya Bang ya. Nah, menurut Abang sendiri apa sih urgensi dan apakah memang harus KUHP ini direvisi gitu? Gimana Bang? Ya, pertanyaan bagus banget. Kalau misalnya dilihat dari proses sejarah perundang-undangannya, memang ini sudah lama ya. Bahkan sebelum 2012 gitu. Tahun 2000-an itu pemerintah dan DPR sudah membahas beberapa hal. Karena ada berbagai macam perkembangan. Pada waktu itu kan teknologi mulai berkembang, jadi ada kebutuhan untuk mengakomodir hal tersebut ya, sidang telekonferensi, kemudian ada banyak undang-undang khusus juga yang disahkan pada tahun 2000 seperti Undang-Undang Tipikor, Undang-Undang tindak pidana terorisme dan lain sebagainya yang membuat kekhususan hukum acara pidana. Jadi pada waktu itu membutuhkan hukum acara pidana baru. Nah, di tahun 2012 terkonsolidasilah itu draft di pemerintah untuk dibahas di DPR di penghujung pemerintahannya SBY pada saat itu. Tapi kemudian ada prioritas lain sehingga pembahasan tertunda. Di era Jokowi fokusnya ternyata KUHP, dan kemudian pemerintahan Jokowi dan DPR-nya berhasil mengesahkan itu di tahun 2023 untuk kemudian diterapkan, dilaksanakan di tahun 2026. Nah, KUHP menjadi sangat mendesak karena untuk menjadi panduan, menjadi acuan, menjadi standar bagaimana para penegak hukum menjalankan tugas kewenangannya untuk
ya itu tadi menindak tindak pidana. Dalam hal ini menindak KUHP yang baru gitu ya. Jadi ada kebutuhan perkembangan masyarakat, ada kebutuhan politik hukum untuk menjadi acuan tata cara prosedur dalam menegakkan hukum pidana. Selain itu tentu ada banyak kebutuhan yang disuarakan juga ya, baik oleh akademisi maupun organisasi masyarakat sipil, karena KUHP yang lama, yang 81, pelaksanaan dan implementasinya masih cukup jauh untuk memenuhi asas peradilan yang adil, pemenuhan due process, dan prinsip-prinsip hak asasi manusia bagi tersangka, terdakwa maupun korban. Nah, oleh karena itu ini jadi momentum yang sangat penting, sangat mendesak tidak hanya bagi pemerintah, tapi juga bagi kita akademisi dan juga bagi masyarakat sipil untuk memastikan bahwa rumusan KUHP yang akan diatur itu nanti bisa sesuai dengan tujuan kita. Apa tujuannya? Itu tadi menciptakan peradilan yang adil yang melindungi hak asasi manusia. Oke, jadi pembaruan ini datang karena yang pertama secara teknologi udah mulai berkembang juga. Terus secara dinamika perundang-undangan tindak pidana ada bertambah juga soal tindak pidana korupsi dan lainnya. Maka KUHP baru dibutuhkan untuk bisa mengakomodir itu ya Bang ya. Dan karena kita ada KUHP baru, Ya. maka rasanya misalnya KUHP-nya kok baru tapi KUHP-nya lama gitu. Jadi nanti takutnya nggak sinkron, maka diperbarui KUHP ini gitu. Ya. Nah, menurut Abang, sebelum kita masuk ke dalam proses dan substansi, apakah revisi KUHP yang sekarang ini spiritnya sama dengan dinamika di 2012 di sebelumnya gitu, dan termasuk tujuan dari tadi gitu, dari apakah ini mengakomodir semua persoalan-persoalan sebelumnya gitu. Ya kalau dilihat secara tekstual gitu ya, spiritnya sebagian besar masih sama ya, untuk merespon kebutuhan masyarakat, zaman, teknologi, untuk mengadres permasalahan-permasalahan hak asasi manusia. Dan itu di dokumen-dokumen pengantar, penjelasan, naskah akademik sama rumusannya. Tapi kalau kemudian kita melihat rumusan normanya, ini yang kalau menurut saya masih cukup dangkal ya, masih kurang ambisius. Karena dari 2012 ke 2025 itu ada 13 tahun. Harapan kita perdebatan mengenai perlindungan hak asasi manusia, rumusan mengenai peradilan yang adil, itu harusnya semakin diakomodir dan semakin dirumuskan secara jelas dan tegas. Dalam kurun waktu 13 tahun itu kan ada banyak eh, kasus-kasus, ada banyak proses peradilan pidana yang bisa kita petik dan kita jadikan pelajaran untuk dimasukkan ke dalam rumusan norma gitu ya. Misalnya kita ingat di tahun 2013-2014 itu ada kasus pengamen Cipulir yang kemudian disiksa untuk mendapatkan pengakuan secara tidak sesuai dengan hukum gitu ya, dan itu menjadi alat bukti yang tidak sah sebenarnya. Lalu kemudian kita mengingat juga ada banyak putusan Mahkamah Konstitusi dalam kurun waktu tersebut untuk memperjelas bagaimana prosedur prosedur peradilan pidana agar terciptanya akuntabilitas, agar kemudian perlindungan hak terhadap korban itu terpenuhi. Ya, ada putusan Mahkamah Konstitusi mengenai pemberian SPDP kepada terlapor maupun pelapor agar dia bisa mempersiapkan pembelaannya. Kemudian ada putusan Mahkamah Konstitusi dan juga putusan hakim pra peradilan yang memperluas ruang lingkup pra peradilan. Itu kan membuktikan bahwa ke judiciary kita, peradilan kita pun merespon kebutuhan-kebutuhan untuk kuat akuntabilitas para penegak hukum, yang mana tujuannya tentu untuk melindungi hak asasi manusia tersangka, korban maupun pelapor gitu ya. Nah itu yang dalam beberapa analisis teman-teman koalisi masyarakat sipil maupun akademisi, ini kok sayang, ini nanggung momentumnya cukup besar, urgensinya cukup besar, kita sudah menunggu cukup lama, tapi kemudian rumusan-rumusan pasal yang diatur itu masih masih belum optimal. Kalau boleh saya kasih contoh misalnya, minggu lalu kan ada perdebatan tuh di DPR mengenai beberapa rumusan pasal sinkronisasi. Nah, salah satu yang diperdebatkan pada waktu itu misalnya terkait pra peradilan gitu, terkait pra peradilan.
pembahasannya pada akhirnya ya sudah dikembalikan saja kepada rumusan yang sebelumnya. Ada beberapa rumusan-rumusan yang dalam perdebatan kalau nanti tim berhasil mengambil beberapa cuplikan gitu ya, narasi yang disebutkan oleh anggota DPR itu adalah tidak ingin tidak ingin mengubah status quo. Oke. Tidak ingin membuat perubahan yang signifikan sehingga membuat sinergi antara penegak hukum menjadi kacau gitu ya. Sehingga beberapa pembahasan itu kemudian dikembalikan. Kita masih tetap dengan kuap yang sebelumnya ya. Kita masih tetap dengan kuap yang sebelumnya. So, pertanyaannya what's the point dari pembahasan RKUHP ini ya? Eh, Berbagai macam kajian yang dilakukan oleh koalisi masyarakat sipil, oleh akademisi, tapi kemudian belum sepenuhnya direspon secara meaningful, secara berharga oleh anggota DPR dan pemerintah. Oke. Jadi tadi salah satu poin yang disorot adalah ini prosesnya panjang, terus juga sebuah istilahnya buah penantian begitu ya bagi para praktisi dan akademisi, karena memang momentum perbaikannya itu datangnya cukup jauh gitu. Tapi yang disayangkan rumusannya masih tidak cukup mendalam dan cenderung dangkal gitu. Nah, padahal buat teman-teman penonton juga KUHP ini secara garis besar ya Bang ya, dia mengatur soal segala mekanisme terkait dengan proses pidana ya Bang ya. Ya. Dari mulai tersangka ditangkap, disidangkan dan seterusnya. Nah, maka ada banyak poin-poin yang menyangkut soal kemerdekaan seseorang gitu. Atau soal keadilan bagi seseorang. Nah, tadi salah satunya udah dibahas soal pra-peradilan. Selain itu apa sih Bang yang sebenarnya disorot juga oleh masyarakat sipil atau oleh akademisi? Ya, kalau boleh menyebut sedikit yang pra-peradilan ya, untuk konteks di tahun 2012 itu lebih advance, lebih maju Dibanding draft yang Dia sekarang. Karena di Oke. tahun draft 2012 itu terkait upaya paksa ya, bahwa seseorang ingin ditangkap, bahwa seseorang ingin digeledah, barangnya ingin disita, seseorang ingin ditahan, itu wajib kemudian dihadapkan ke depan hakim komisaris yang kemudian frasenya berubah menjadi hakim memeriksa pendahuluan. Oke. Draft 2012 gitu ya. Tapi kemudian di draft yang sekarang balik lagi ke status quo. Belum mau untuk menuju ke tahapan tersebut. Jadi masih oleh polisi gitu. Iya, jadi kalau kalau tersangka penasihat hukumnya berkeberatan dengan prosesnya, lalu kemudian mengajukan keberatan itu ke pra-peradilan, which is sama aja gitu dengan konsep yang sekarang. Tidak ada itu tadi salah satu contoh, tidak ada perubahan yang signifikan gitu. Beberapa literatur teman-teman kan bilang ya, pra-peradilan itu seperti lebih baik minta maaf daripada minta izin. Tangkap dulu, sita dulu, nanti kalau ada yang keberatan, ternyata ada hakim pihak ketiga yang menguji akuntabilitas, proses penyitaan salah, ya sudah dikembalikan barangnya, kita minta maaf. Nah, yang kita harapkan kan minta izin terlebih dahulu ya, setiap tangkap, nahan, dan segala macam, penyidik itu bikin argumen dan narasi yang justifiable gitu, yang kuat alasannya. Kenapa barang ini mesti disita? Apa kaitan dari barang ini dengan tindak pidana? Kalau saya melakukan pembunuhan, ngapain kamera saya pembunuhannya pakai pisau, ngapain kamera saya disita gitu. Kan itu si polisi harus membuat justifikasi itu ke depan hakim untuk kemudian hakim menentukan apakah sah atau tidak. Nah, sekarang mundur. Nah, alasan yang lain hukum acara pidana kan tidak hanya ke orang yang ditetapkan sebagai tersangka, terdakwa gitu ya. Tapi kita masyarakat umum, kita bisa saja menjadi korban kejahatan. Kita bisa saja menjadi korban tindak pidana. Ya. Dan kalau kita kehilangan laptop, kehilangan motor, tentu kita akan melaporkan ke kepolisian. Harapannya polisi yang sudah kita berikan kewenangan, yang sudah kita bayar pajak untuk memiliki resources gitu ya, sumber daya, anggaran, uang, orang, dan segala macam. Kemudian ungkaplah kejahatan tersebut. Ya, cari pelakunya, kemudian kalau ketemu, ya harapannya barang kita kembali. Nah,
Sekarang kan kalau teman-teman lihat ada di sosial media tuh percuma lapor polisi, percuma lapor polisi, atau dalam zaman dulu tuh ada No viral, no justice. no viral no justice, atau dalam zaman dulu ada anekdot lapor kehilangan kambing yang ada malah hilang sapi gitu ya, karena kita mesti membiayai proses pencariannya. Nah, di usulan kawan-kawan dan di usulan beberapa akademisi itu ketika proses penyelidikan atau penyidikan berlarut-larut, jadi kan laporan, polisi menyelidik atau kemudian menyidik gitu ya, prosesnya berlarut-larut, itu harapannya kita bisa melaporkan ke jaksa penuntut umum. Karena kan jaksa sebagai pihak yang memiliki peran untuk mengawasi jalannya penyelidikan-penyidikan, dan dia juga pihak yang berkepentingan untuk membawa perkara ini ke persidangan gitu ya. Nah, harapannya dengan adanya pengawasan horizontal oleh pihak eksternal, ini menjadi kemudian proses pemeriksaan laporan kita ditindaklanjuti secara serius gitu ya. Kalau perlu gelar perkara, kalau perlu penyidikan bareng, supaya itu tidak mandek di polisian menjadi cold cases. Ini usulan dari masyarakat sipil dan beberapa akademisi gitu ya. Karena di beberapa negara kan mekanismenya begitu. Kalau di kepolisian berlarut-larut, kepolisian tidak bisa memprosesnya, ya dibantu lah sama lembaga lain, dalam hal ini kejaksaan. Kenapa kejaksaan? Karena kejaksaan yang akan menentukan pula, karena kejaksaan yang akan berkepentingan untuk memiliki bukti-bukti, alat bukti yang cukup untuk membuktikan. Jadi kan ketika misalnya, ini pencurian, alat bukti yang dibutuhkan untuk membuktikan apa saja. Nah, kejaksaan bisa berkolaborasi dengan pihak penyidik untuk bilang, ya udah tolong cek CCTV-nya. Coba tolong panggil saksi ini untuk diperiksa, sehingga alat bukti yang dikumpulkan pada tahap penyidikan benar-benar berguna dan tepat sasaran gitu untuk pembuktian. Kalau di draft yang sekarang, usulannya demikian. Tapi kemudian dikembalikan ke status quo di internal kepolisian gitu. Ya, menurut beberapa anggota DPR dan pemerintah ini sebuah kemajuan. Jadi penyidik boleh dilaporkan ke atasannya. Cuman kan ini penyidiknya yang internal kepolisian. Exactly. Cuman kan kita sama-sama tahu ya. Jeruk makan jeruk. Iya, ada penelitian yang sedang dilakukan oleh teman-teman Departemen Kriminologi FISIP UI gitu ya, berkolaborasi dengan teman-teman Police Reform gitu, dan ini menemukan kecenderungan bahwa setiap laporan-laporan yang diproses di internal itu kemudian entah itu sanksinya linian, kemudian laporannya tidak diproses lebih banyak, dan ya ada beberapa faktor lah, karena proses berbelit-belit, ada karena kultur dan lain sebagainya. Dan kadang-kala ini nggak diproses di bawah karena juga kan perintah atasan gitu. Bisa jadi itu salah satu faktornya gitu kan. Jadi itu yang tadi saya katakan, harapannya lompatannya itu jauh, proses penyusunan dan hasil penyusunannya itu bisa mengadres permasalahan hak asasi manusia, bukan hanya untuk saat ini dan yang kemarin, tapi harapannya ke yang masa yang mendatang gitu ya. Tapi ternyata lompatan-lompatan yang diambil ya cukup kecil gitu ya, dan sayang saja Sementara berapa puluh tahun ini, kita 40 tahun kita menunggu. Yang diharapkan masyarakat sipil adalah kalau internal kepolisian nggak bisa, minta tolong dong lembaga lain gitu ya. Sementara pemerintah bilang kalau bawahannya nggak bisa, mintanya dong ke atasan, dan ini dianggap sebagai satu terobosan bagi pemerintah gitu. Pemerintah dan DPR. Jadi tadi ada dua isu tuh. Yang pertama soal hakim komisaris atau hakim pengawas yang berkaitan dengan pra peradilan. Jadi kalau masyarakat sipil itu, terutama di draft 2012 ya Bang ya, menginginkan adanya hakim komisaris atau hakim pemeriksa pendahuluan ya. Jadi sebelum orang ditangkap, digeledah, penyidik minta dulu izin ke hakimnya. Majelis ini mau di ABCD apakah diperbolehkan gitu. Kemudian diperbolehkan baru dilakukan. Usulannya seperti itu. Nah, sementara sekarang berubah. Sekarang tangkap dulu, geledah dulu, baru nanti dibuktikan di peradilan apakah ini sah atau tidak gitu ya. Seperti proses yang selama ini terjadi. Gitu. Itu yang pertama. Soal yang kedua adalah tadi harapan dari masyarakat sipil, kalau penyidiknya mangkrak, mandek, kita maunya ada lembaga lain dari luar yang ikut membantu, ikut mendorong gitu. Sementara di draft yang sekarang justru malah dilimpahkan hanya ke atasannya ya. Yang padahal di bawah itu bisa bergerak
kalau atasan yang bilang. Nah, kalau atasan yang bilang nggak usah gerak, nah kita suruh lapor ke atasan lagi kan, bolak-balik gitu sebenarnya. Jadi itu dua masalah yang krusial. Selanjutnya apa lagi nih Bang? Saya mau narik ini ke yang lebih besar saja sih. Sebenarnya yang mau kita dorong adalah akuntabilitas. Dari akuntabilitas itu, maka proses peradilan pidana diharapkan berlangsung secara baik atau bahasanya due process lah, sesuai dengan peraturan, sesuai dengan ketentuan. Ketika sesuai dengan ketentuan dan peraturan, makanya harapan kita, tujuan kita dari KUHP itu tercapai. Apa sih? Peradilan yang adil dan yang melindungi hak asasi manusia. Nah, rumus sederhana yang dipakai sama ahli anti korupsi gitu ya untuk mencegah korupsi atau mencegah abuse of power adalah mengurangi monopoli, ya. Kemudian memperbesar akuntabilitas. Mengurangi monopoli ini artinya jangan sampai dikelola atau ditangani oleh satu lembaga. Exactly. Dan memperbesar akuntabilitas, ya. Adanya pengawasan dan terutama pengawasan dari pihak internal, eksternal gitu kan. Yang tadi saya katakan mengenai hakim komisaris dan atau hakim pemeriksa pendahuluan itu kan sebenarnya memperkuat pengawasan eksternal kan. Jadi daripada nangkep, menetapkan tersangka, nyita, geledah dan segala macam hanya didiskus di internal mereka saja, mereka harus mempertanggungjawabkan itu ke pihak eksternal, dalam hal ini pengadilan, judiciary. Sama laporan, ya, menerima laporan lalu penyidikan diproses di internal, mandek. Kalau misalnya mandek, ya si pelapor diberikan kewenangan untuk lapor ke eksternal daripada kelapor ke internal. Tujuannya apa? Untuk memperbesar akuntabilitas. Itu sebenarnya ya kerangka besar yang didorong tidak hanya sebenarnya oleh masyarakat sipil gitu ya, tapi oleh akademisi. Karena di riset perbandingan beberapa negara, mekanisme, skema, proses yang demikian pun ada juga di beberapa negara. Karena itu memang kuncinya ya tadi, monopoli dan akuntabilitas ya. Dan monopoli bicara monopoli ini ramai juga di publik soal Polri jadi penyidik utama di segala tindak pidana gitu. Artinya penyidik non Polri, KPK, Kejaksaan dan lainnya itu berada di bawah kepolisian ya Bang ya. Nah itu gimana tuh Bang? Ya itu perdebatan yang sangat sangat tricky dan menurut saya syarat akan pertentangan antar institusi gitu ya. Kalau dibaca dari sejarahnya gitu ya, polisi pada waktu KUHAP awal-awal ya, dia kan menjadi semacam koordinator gitu untuk membantu para penyidik-penyidik di luar kepolisian ya, untuk memberikan bimbingan teknis mengenai teknik penyidikan dan lain sebagainya. Tapi kan sekarang dengan adanya undang-undang khusus, kewenangan yang dimiliki oleh penyidik khusus tersebut, kemudian teknik penyidikan, teknik investigasinya pun mungkin berbeda. Bisa saja mereka lebih memahami terkait karakteristik perkara dan bagaimana untuk menginvestigasi, mengumpulkan bukti-buktinya. Jadi menurut saya tidak perlulah kemudian dipertegas, apalagi di KUHAP gitu ya, rumusan bahwa penyidik Polri adalah penyidik utama. Bahwa kemudian penyidik Polri katakanlah punya kewenangan untuk menangani tindak pidana khusus tersebut, I think it's fine gitu. Ya karena bisa saja penyidik polisi, sama seperti perkara tipikor gitu ya. Kan ada penyidik kepolisian, ada penyidik KPK, ada juga penyidik di kejaksaan. Tapi biarkanlah mereka bekerja secara independen gitu, tidak perlu disebutkan salah satu lembaga sebagai penyidik utama yang kemudian membawahi, mengkoordinasi atau bahkan mensupervisi penyidik-penyidik yang lain, yang mungkin penyidik-penyidik lain itu lebih mengetahui bagaimana menelusuri, menginvestigasi dan mengumpulkan bukti-bukti. Sama kan sebenarnya ketika disebut sebagai penyidik utama, akhirnya apa? Monopoli kewenangan kan, atau dalam hal ini memonopoli atau memperbesar peran dari si penyidik kepolisian, dan ini yang kemudian salah satu yang menjadi catatan kita juga. Yang maka dibilang polisi semakin superpower ya di RKUHP ini ya. Dan sebenarnya kalau dalam sistem hukum acara pidana kita gimana sih Bang antara hubungan
polisi dengan jaksa ini dan juga penyidik-penyidik lain KPK dan lain? That's a good questions dan pertanyaan itu kalau pertanyaannya status quo kondisi Yeah. saat ini DPR dan pemerintah tahun 80-81 itu menghendaki yang namanya diferensiasi fungsional. Oke. Jadi mereka terpisah, dibagi fungsinya masing-masing, sehingga masing-masing lembaga tidak mencampuri urusan atau pekerjaan dari lembaga lain. Polisian sebagai penyidik melakukan penyidikan, jaksa melakukan penuntutan, pengadilan untuk menyidangkan, memeriksa perkara dan lain sebagainya. Tapi di tengah antar proses ini ada penghubung gitu ya. Ketika polisi melakukan penyidikan, maka ada pra penuntutan yang berkas perkaranya dikirim ke jaksa untuk dipelajari. Dan begitu pula kalau misalnya upaya paksanya sewenang-wenang, pengadilan bisa masuk. Tapi masuknya hanya atas request gitu ya. Kan nggak semua orang tahu juga bahwa ada hak pra peradilan, bagaimana prosedurnya dan segala macam. Nah, itu yang diharapkan sama KUHP 81. Karena pada waktu itu pasca kemerdekaan dan kemudian awal-awal pemerintahan Soeharto, masing-masing lembaga ini tuh saling berkompetisi dan saling saling berupaya untuk memiliki kewenangan yang cukup besar gitu ya. Dan akhirnya untuk meredam kompetisi tidak sehat di antara kewenangan lembaga tersebut, akhirnya dibagilah diferensiasi fungsional. Tapi secara empirik diferensiasi fungsional ini membuat proses peradilan pidana nggak jadi integrated kan. Oke. Padahal proses peradilan pidana harapannya terintegrasi, namanya juga integrated criminal justice system. Apa contohnya? Ketika penyidik dalam kasus Cipulir menangkap, Ini yang salah tangkap ya? salah tangkap gitu ya, menangkap, kemudian ada kesaksian dari si tersangka yang kemudian jadi terdakwa bahwa dia melakukan pembunuhan dan lain sebagainya. Oke, berkas perkara disusun, dikirimkan ke jaksa. Jaksa berdasarkan berkas perkara yang ada, gitu ya, kemudian menyidangkan itu ke pengadilan. Ternyata di depan pengadilan, keterangan terdakwanya itu dicabut gitu ya. Terdakwa bilang bahwa, "Oh, saya sebenarnya nggak bersalah, saya itu disiksa," dan segala macam. Untuk memberikan kesaksian. Untuk memberikan kesaksian. Akhirnya bebas gitu kan. Dari sisi hasil kita tentu senang, oh akhirnya orang yang tidak bersalah bisa bebas. Tapi kan orang itu harus menunggu sekian bulan, sekian tahun dan merasakan penyiksaan itu dulu. Kalau dari sisi publik secara umum, kita bayar loh. Iya. Biaya untuk penyidikan dan biaya untuk penuntutan, apa pajak kita nggak baiknya digunakan untuk yang lain untuk dibandingkan proses peradilan pidana yang unintegrated seperti ini gitu. Nah harapannya ketika jaksa terlibat lebih dulu, jaksa jadi tahu gitu. Kalau jaksa menerima kesaksian, kemudian dilihat terdakwanya bonyok-bonyok, kan ada pertanyaan harusnya di jaksa. Lu pas nanya kayak gimana sih? Kok ini terdakwa bonyok-bonyok? Ya, sehingga bisa kemudian disortir, bisa difilter ya, sehingga perkara-perkara yang keterangannya itu diambil melalui intimidasi, penyiksaan dan segala macam nggak perlu dituntut ya, nggak perlu jadi waste of resources negara maupun waste of resources dalam hal ini ya, justru melanggar hak asasi manusia dari si terdakwa itu sendiri gitu. Dan nggak ada mekanisme sanksi ataupun koreksi ke polisi gitu ketika itu terbukti salah tangkap gitu Bang. Ya, itu nggak ada. Dan kalau lagi-lagi kalau dilihat dari sejarahnya, zaman dulu polisi itu bekerja di bawah jaksa ya. Jaksa yang membawa perkara itu persidangan, jaksa butuh bantuan kepada polisi untuk mengumpulkan bukti-bukti dan menangkap tersangka. Tapi harusnya jaksa dilibatkan ketika penyidikannya. Itu pada zaman itu ya. Terus kan kemudian kita sama-sama tahu lah polisi kemudian masuk ke dalam bagian ABRI. Pada zaman itu Soeharto butuh TNI untuk pertahanan dan butuh polisi untuk ketertiban gitu ya. Sehingga kemudian adanya diferensiasi fungsional. Nah, diferensiasi fungsional tapi itu konsep yang ideal gitu. Dan seharusnya di KUHP yang baru ini juga seperti itu atau gimana Bang? Diferensiasi fungsional itu karakteristik Indonesia. Saya nggak menemukan di beberapa negara itu secara spesifik gitu ya memecah-mecah kewenangan penegak hukumnya
dengan tujuan agar masing-masing penegak hukum bisa bekerja secara mandiri dan independen. Pasti ada linkage, pasti ada hubungan antara lembaga penegak hukum ini, baik itu penyidik, kemudian jaksa maupun pengadilan. Kenapa perlu itu ada? Ya lagi-lagi supaya tidak ada satu lembaga yang memonopoli kewenangan dan supaya lembaga lain bisa memeriksa akuntabilitasnya. Karena lembaga lain kan berkepentingan terhadap hasil kerja dari lembaga yang lainnya gitu ya. Jaksa berkepentingan proses penyidikan yang mengumpulkan bukti-buktinya secara sah dan secara sesuai hukum. Pengadilan pun berkepentingan untuk memeriksa perkara-perkara yang memang benar-benar terjadi gitu tindak pidananya dan betul-betul orangnya yang melakukan tindak pidana. Jadi walaupun differentiation fungsional ini, tapi harapannya saling terhubung gitu Bang ya. Ya. Bukan hanya polisi kerjain ini, dilimpahin ke jaksa, jaksa suruh nuntut pakai bahannya polisi gitu, kemudian nanti hasil persidangan lain lagi. Ya. Poin saya kalau diferensiasi fungsional ini pada akhirnya membuat proses peradilan pidana itu nggak jadi terintegrasi, perlindungan hak asasi manusia itu jadi tidak tercapai, proses peradilan itu tidak adil gitu ya. Maka diferensiasi fungsional yang mutlak ini perlu kita tinjau kembali. Dan oleh karenanya di beberapa usulan kita memperbesar linkage satu hubungannya. Seperti ketika menyidik dan penyidikan kan kewenangan ya, untuk mengumpulkan alat bukti gitu ya, dikasih kewenangan upaya paksa, menyita, menggeledah dan segala macam. Ketika melakukan upaya itu, ada jaksa atau ada pengadilan dalam bentuk hakim pemeriksa pendahuluan hakim komisaris. Ya, linkagesnya diperlebar dan menjadi suatu ya semacam roda harus dilakukan tanpa perlu ada tersangka yang mengajukan keberatan. Mungkin menarik tuh. Dan di draft sekarang nggak kayak gitu? Di draft 2012 to some extent demikian, tapi tapi sayangnya di draft 2024-2025 ini ada beberapa kok malah jadi mundur gitu ya. Terutama yang dua hal tadi lah, ketika penyidikan berlarut-larut, harapannya jaksa penuntut umum bisa masuk. Akhirnya ini supaya nggak diferensiasi fungsional mutlak gitu kan. Ternyata enggak. Kemudian ketika upaya paksa, harapannya setiap upaya paksanya harus dimintakan izin terlebih dahulu ke depan hakim. Tapi ternyata enggak. Jadi sepertinya diferensiasi fungsional ini tetap dipertahankan secara mutlak seperti status quo kondisi saat ini dan ya biasanya khawatir apa yang terjadi beberapa tahun ego-egoan juga ya. Beberapa tahun belakangan akan tetap terjadi dan akhirnya kita tidak mengadres, tidak mengatasi permasalahan pelaksanaan hukum acara pidana ini secara sistematis. Iya, dan ini memang jadi isu yang krusial ya, karena memang KUHP ini berbicara soal hak korban gitu. Dan catatan dari Kontras dan ICJR dan lainnya memang angka salah tangkap ini cukup meningkat ya. Bahkan sempat ada anekdot yang bilang gini, kalau misalnya tikus gitu, dia melakukan tindak pidana terus masuk ke hutan, kalau intelijen itu bakal menanyakan pohon, kemana nih si tikus gitu. Nah, kalau misalnya tentara, dia bakal ngebakar itu semua hutan untuk nyari si tikus. Nah, sementara kalau polisi, dia nangkap si kelinci dan suruh bilang si kelinci ini si tikus gitu. Nah, maka tentu pengawasan akuntabilitas dan monopoli tadi jadi salah satu yang penting ya. Dan satu lagi Bang yang mau aku tanyakan untuk masalah substansi dulu sebelum kita bergeser ke prosedural. Soal 7 hari. Di KUHP yang lama dia dibilang bahwa batas untuk penangkapan itu 1 kali 24 jam. Di draft yang sekarang itu memang masih, kalau saya baca ya, mungkin bisa dikoreksi, masih 1 kali 24 jam. Tapi ada ayat di bawahnya dalam hal tertentu itu bisa 7 kali 24 jam, artinya 7 hari. Nah, dalam keadaan tertentu ini diatur di pasal 3-nya, ketentuannya ada macam-macam dan salah satunya adalah sesuai penilaian penyidik. Nah, dari Abang sendiri gimana ini? Karena menurut saya ya, teman-teman di lapangan gitu, kalau kita advokasi penangkapan demonstrasi dan apa, itu banyak ada frasa diamankan. Padahal nggak ada tuh di KUHP kita banyak diamankan ya. Nah, ditangkap ini, nah terus berdalih 1 kali 24 jam tadi. Nah, khawatirnya ketika nanti kita demo, kita diamankan tadi, bukan 1 kali 24 jam lagi, tapi 7 kali 24 jam. Gimana itu, Pak? Ya, itu salah satu isu penting dan ya salah satu hal yang mau kita dorong untuk perubahan gitu ya.
sebelum ngadres itu minggu lalu kan ada pembahasan Oke. ketua fraksi ketua komisi 3 DPR menyatakan bahwa pengecualian tersebut berdasarkan undang-undang khusus ya, seperti undang-undang terorisme maupun kemudian undang-undang narkotika yang bisa lebih dari 1 kali 24 jam. Tapi betul yang tadi Pedro sampaikan gitu ya, dalam praktik ketika itu nggak diatur secara spesifik, ini kan menjadi cek kosong bagi penyidik untuk menggunakan diskresinya yang seringkali subjektif untuk menangkap seseorang dalam jangka waktu yang lebih lama. Nah, saya tidak sependapat dengan hal tersebut ya, karena lagi-lagi ini ruang yang sangat rentan ketika warga ditangkap tanpa ada probable cause, tanpa ada bukti permulaan yang cukup untuk menyatakan bahwa ini ada tindak pidananya atau tidak. Nah, salah satu upayanya tentu membatasi ya jangka waktu penangkapan agar tidak lebih dari 1 kali 24 jam. Nah, cara yang lain yang secara sistemik atau struktural sebenarnya yang tadi kita usulkan ya, adanya hakim komisaris atau hakim memeriksa pendahuluan. Jadi dan ini kan sesuai dengan ICCPR yang sudah diratifikasi sama Indonesia di tahun 2005. Segera setelah orang itu ditangkap, ya dihadapkan kepada seorang hakim untuk di-assess apakah penangkapannya itu tepat atau tidak. Gak boleh berlarut-larut Bang ya. Dan nggak boleh berlarut-larut gitu ya. Kemudian kalau misalnya memang ada probable cause-nya untuk dilanjutkan, bukti permulaan yang cukup ya, ada bukti permulaan yang cukup, katakanlah ada kesaksian, ada alat bukti yang menandakan bahwa, oh ini memang terjadi tindak pidana, ya sekalian pas di depan hadapan hakim itu, ya disampaikan, si orang ini saya tangkap dan orang ini kemudian akan mau saya tetapkan menjadi tersangka dan kemudian untuk pemeriksaan lebih lanjut, saya mau tahan lebih lama. Nah itu diuji di depan pengadilan gitu, dengan jangka waktu yang tidak lama setelah penangkapan itu terjadi. Kalau memang tidak ada bukti permulaan yang cukup, maka kemudian ya harusnya dibebaskan dan tidak dilanjutkan. Ya tadi contohnya Pedro bagus banget, orang demo gitu ya, katakanlah seringkali kena pasal apa, pengerusakan barang misalnya Melawan gitu ya, aparat. atau melawan aparat gitu ya. Ketika ditangkap, ada nggak saksi-saksi yang melihat, yang bisa memberikan kesaksian bahwa si orang yang ditangkap ini menyerang aparat. Bagaimana cara penyerangannya? Selain saksi, saksi kan cuma satu alat bukti kan. Ada nggak alat bukti lain, CCTV atau segala macam, yang bisa menunjukkan bahwa si orang ini melakukan kekerasan itu kepada aparat pada jam berapa, bagaimana caranya dia melakukan, katakanlah demikian gitu ya. Nah, ini kan harus disampaikan ke depan hakim. Ketika hakim melihat bahwa, ini nggak reasonable nih, 2 saksi yang kamu majuin, dua-duanya saksi polisi, ini kan nggak objektif. Ada nggak saksi lain? Ada nggak tukang jualan di sekitarnya yang melihat gitu ya? Ada nggak saksi lain, wartawan yang melihat? Kalau nggak ada ya berarti nggak ada bukti permulaan yang cukup untuk Anda menangkap ini terlalu lama. Dilepaskan lah. Jadi ya pra-peradilannya dipercepat gitu ya. Sebelum dia ditetapkan sebagai tersangka dan apa gitu Bang ya. Dan itu penangkapan kan salah satu upaya paksa ya. Iya. Ada upaya paksa penangkapan dilakukan dalam kasus demo dan segala macamnya ya sesegera mungkin dihadapkan di depan hakim harusnya. Idealnya demikian dan itu sesuai dengan ICCPR yang sudah kita ratifikasi. Karena memang dari kita kalau ngedampingi ketika penangkapan demonstrasi itu dalam 1 kali 24 jam aja begitu banyak penyiksaan Bang, dan juga trauma bagi korban. Nah, ini kalau 7 kali 24 jam tadi prosesnya berlarut-larut, sementara korban dalam hal ini yang salah tangkap mengalami proses penyiksaannya akan semakin lama lagi. Ya. Dan tadi mungkin kita masuk ke beberapa pertanyaan terakhir, utamanya gini, kenapa Bang bisa ada pergeseran tadi dari semangat KUHP 2012 dan juga ada pergeseran atau istilahnya perbedaan pendapat nih antara masyarakat sipil dan pemerintah. Sebenarnya selain soal nanti partisipasi publik kita masuk, emang ada kepentingan apa gitu dalam politik hukumnya soal pemerintah ini gitu? Iya, itu pertanyaan yang bagus sekali ya. Saya mungkin tidak terlalu mendalami aspek politiknya. Ada rekan saya yang mendalami hal tersebut, Bung Aristo Pangaribuan, dan mungkin beberapa political scientist atau ahli politik mengamati hal tersebut. Berarti harus kita undang nih. Ya harus Bang Aristo harus diundang. Tapi yang dari beberapa pemberitaan yang ada, dari beberapa statement yang ada,
satu hal yang bisa saya infer, satu hal yang bisa saya simpulkan gitu ya, meskipun kesimpulannya masih bisa debatable secara saintifik, adalah upaya untuk tetap mengakomodir harmonisasi dan sinergitas ketiga lembaga penegak hukum ini. Oke. Dalam hal ini penyidik, kepolisian, Siap. kejaksaan, dan Mahkamah Agung. Oke. Saya melihat bahwa sepertinya belum ada keberpihakan terhadap keberpihakan terhadap peradilan yang adil, keberpihakan terhadap memperbesar akuntabilitas dari masing-masing lembaga ini gitu ya. Ada beberapa usulan untuk memperkuat kewenangan advokat dan lain sebagainya. Saya di dalam tulisan saya di Hukum Amin menyatakan bahwa iya betul itu usulan yang mulia, saya mengapresiasi dan memang advokat harus diperkuat. Tapi advokat itu kan bukan organ negara. Oke. Ya kan? Dia kan privat. Ya. Ini kan sama saja sama saja negara men-outsource, melimpahkan tugas tanggung jawabnya untuk melindungi hak asasi manusia dalam proses peradilan pidana kepada organisasi dan profesi di luar negara. Oke. Yang kita harapkan kan bagaimana negara dengan organ-organnya, kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan, itu menjalankan fungsi dan menjalankan kewenangan pengacara pidana itu secara due process untuk mencapai peradilan yang adil, untuk melindungi hak asasi manusia gitu. Jadi saya lihat jadi kewenangan saya itu tadi mengakomodir harmonisasi, sinergitas dan lain sebagainya. Akhirnya ya udah as it is saja, status quo aja. Ya udah penyidik, kepolisian, di KUHAP punya kewenangan seperti ini, ya udah kita lakukan seperti ini. Kita atur seperti ini. Ada beberapa hal yang dianggap kurang baik dalam penerapan, kita tambahin pengawasan kepada atasannya. Begitu pula kepolisian, kejaksaan, begitu pula Mahkamah. Salah satu misalnya nih ya, waktu kita usulkan di awal-awal tahun, Januari, Februari, Maret, ketika kita usulkan hakim pemeriksa pendahuluan dan hakim komisaris, itu argumen yang keluar adalah bahwa pengadilan itu tidak memiliki sumber daya hakim. Ini Mahkamah Agung. Tidak memiliki sumber daya hakim, tidak memiliki sumber daya infrastruktur untuk menjalankan fungsi hakim komisaris itu. Kita nggak ada orang nih. Nggak ada orang nih, penangkapan kan di level Polres, Polsek gitu kan. Hakim belum tentu ada di level kecamatan gitu ya. Lalu kemudian penangkapan seringkali di Sabtu Minggu, hakim belum tentu standby. Dan itu tidak hanya disampaikan oleh Mahkamah Agung, tapi juga disampaikan oleh anggota DPR, pemerintah, bahkan ahli-ahli yang kemudian masuk ke dalam timnya pemerintah gitu ya. Ada salah satu dosen Trisakti menyatakan demikian, menulis di Kompas demikian. Padahal kalau kita dari kacamata publik, kalau kita punya harapan, kalau kita punya suatu kondisi yang ideal, dan itu kita atur di undang-undang, ya harusnya pemerintah kemudian mengalokasikan sumber dayanya dong, rekrut dong hakim, ya, untuk menjalankan fungsi tersebut gitu. Bukan tadi malah outsource ke pihak yang private gitu, ke pengacara. Bukan outsource pihak yang private, bukan kemudian menyatakan bahwa ya kondisi yang sekarang kita nggak punya hakim untuk menjalankan itu. Ya justru itu kita mau ngatur sehingga ada dasar hukum bagi negara, dalam hal ini Kementerian Keuangan dan untuk DPR untuk membuat infrastruktur gitu ya, mengalokasikan anggaran sehingga kemudian KY bisa merekrut, Mahkamah Agung bisa merekrut dan lain sebagainya gitu. Jadi narasi itulah yang kemudian berkembang. Seperti misalnya kita harus pertahankan asas diferensiasi fungsional, karena ketika kemudian kejaksaan masuk, kejaksaan menjadi super power sehingga kemudian ya dia bisa memonopoli kekuasaan. To some extent iya itu betul, tapi usulan itu kan kita masukkan untuk address situasi yang sekarang di mana tahap penyidikan itu sangat rawan. Oke, jadi teman-teman PDO bisa simpulkan tuh tadi, politik hukumnya adalah sebenarnya untuk menjaga harmonisasi ketiga lembaga ini. Dan kalau menurut teman-teman penonton, siapa yang paling diuntungkan dan siapa yang paling dirugikan. Nah, kita masuk pertanyaan terakhir, Bang Coki. Soal partisipasi publiknya. Gimana nih? Apakah ketidakharmonisan ini antara masyarakat sipil dan pemerintah soal draft KUHP ini
tadi bukan hanya karena politik hukumnya, tapi karena persoalan partisipasi publiknya. Ini kan Ketua Komisi 3 Habibur Rahman udah ngeklaim nih, Ya. partisipasi publik selalu ada gitu, kita libatkan masyarakat sipil dan seterusnya. Nah, kalau menurut Bang Coki sendiri, gimana soal partisipasi publik ini? Apakah udah meaningful atau gimana? It's very tricky ya situasinya, karena Oke. prosesnya sangat cepat dan banyak pihak yang terlibat. Kalau apakah DPR melibatkan pihak di luar pemerintah untuk penyusunan RKUHP? Secara objektif saya bilang ada beberapa yang diundang, ada banyak pihak yang diundang. Tapi kemudian apakah beberapa pihak yang diundang itu dengan jumlah yang cukup banyak secara kuantitas itu memberikan masukan-masukan yang berkualitas atau tidak gitu ya? Itu yang kemudian menjadi pertanyaan. Nah, pun dia memberikan masukan yang berkualitas ya, saya tahu ada misalnya Pradi diundang, kemudian PBHI diundang, hari ini ada LBH Apik atau Komnas Perempuan gitu diundang gitu ya. Saya yakin masukan-masukannya berkualitas. Nah, pun ketika masukannya berkualitas, apakah kemudian menjadi bahan pertimbangan atau tidak? Kalaupun mau menolak, apakah ada argumentasi, ada justifikasi yang cukup sound, cukup cukup valid, cukup bisa masuk akal kita terima atau tidak? Jangan hanya sekadar udah mengundang nih gitu. Iya. Kalau diterima apa, kalau ditolak juga apa. Kan meaningful participation kan itu. Diundang adalah satu hal, didengarkan adalah hal yang lain, dan yang paling penting setelah didengarkan, kalau kemudian tidak diterima, apa alasannya? Dan alasannya ya mesti yang masuk akal gitu. Saya melihat pemberitaan penyusunan RKUHP minggu lalu ya. Minggu lalu saya melihat pemberitaan bahwa pra-peradilan misalnya kita tetapkan seperti pra-peradilan yang saat ini dengan alasan ya udah samain aja seperti KUHP, bahwa kita berkomitmen kita tidak akan mengubah cukup banyak gitu. Kalau teman-teman lihat ada deh, nanti cari deh tim kontennya ya, cuplikan-cuplikan ketua fraksi dan beberapa anggota DPR itu bilang ya sudah kita komitmen bahwa kita tidak akan mengubah pra-peradilan, jadi pra-peradilan kita kembalikan bunyinya seperti pra-peradilan yang ada di KUHP saat ini. Itu kan nggak ada justifikasi yang kuat kan. Kenapa harus seperti KUHP yang saat ini? Apa alasannya? Kenapa nggak mau mengubah? Padahal berbagai macam usulan untuk mengubah itu cukup akademik gitu disampaikan di beberapa negara, bahwa ada hakim komisaris, bahwa dengan adanya ini bisa mencegah pelanggaran hak asasi manusia, bisa mendorong akuntabilitas dan lain sebagainya. Tapi itu tidak direspons secara cukup matang. Oke, terima kasih warga-warga yang sudah menonton. Jadi obrolan beberapa menit ke belakang tadi kita dari Bang Coki nyampe banget ya soal KUHP. Jadi mungkin nggak ada alasan lagi atau mungkin setidaknya mencerahkan teman-teman soal RKUHP ini, soal polemik, perdebatan, pasal-pasal kontroversi yang ada dalam RKUHP. Sebenarnya masih banyak tema-tema lainnya, bisa bicara soal penggeledahan, penyadapan, terus kemudian bisa berbicara soal aspek yang lain, tapi yang salah satu jadi core-nya isunya Bang Coki adalah persoalan-persoalan tadi gitu. Nah, pertanyaan terakhir, apakah optimis Bang Coki soal RKUHP ini akan sesuai semangat dan spirit sejak awalnya Coki? Saya kurang optimis ya kalau melihat dari pembahasannya, dan kita sama-sama tahu lah bahwa apapun badai yang menerjang, rasa-rasanya KUHP ini akan segera diketok sama DPR untuk merespon dan mengantisipasi KUHP yang akan dilaksanakan tahun 2026. Dan kita punya pengalaman lah di Omnibus Law, soal legislasi yang buruk ya, RKUHP, di KUHP dan lain sebagainya. Ketika partai berkuasa bilang A, ya kun fayakun maka jadilah gitu kan. Jadi sepertinya KUHP ini akan terjadi. Secara objektif memang ada beberapa hal yang mungkin perbaikan, ada beberapa hal yang akhirnya bisa diatur gitu. Tapi secara idealis yang tadi saya katakan, lompatannya kurang tinggi, lompatannya kurang jauh dalam aspek perlindungan hak asasi manusia untuk mewujudkan peradilan yang adil. Oke, jadi itu kesimpulannya ada kepesimisan Bang ya soal draft kali ini. Jadi ini mungkin bisa jadi pertimbangan buat Om Dewan Habibur Rahman untuk
lebih dipertimbangkan lah soal LKUHP ini, karena masalahnya yang akan mengajarkan ini beberapa tahun ke depan adalah bapak-bapak ini, dosen-dosen ini tuh. Kalau KUHP-nya buruk, KUHP-nya buruk, terus kemudian mereka suruh dipaksa mengajar dengan itu, ya minat untuk perbaikan hukum kita akan semakin menurun. Jadi mungkin itu aja. Sampai jumpa di seri-seri Pol PP selanjutnya. Selamat siang, malam, sore Anda menonton ini. Dadah. Thank you. Thank you. Thank you. Bang Saki. Luar biasa.